Doa. Oke, baik, terima kasih untuk kelas, silahkan duduk. Oke, gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Sudah semua pada sarapan belum? Belum. Lihat ya, semuanya yang di depan ini semuanya pada happy-happy. Nah, sekarang Ibu minta coba kalian cek teman yang ada di samping kanan dan juga yang di samping kiri. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu, satu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dia sakit dia. Sakit, Bu. sakit ya. Ya, kita berdoa semoga dia cepat sembuh ya. Nah, kemarin minggu lalu Ibu sudah memberikan kalian kesepakatan kelas. Ada yang masih ingat tentang kesepakatan kelas kita? Kalau ada yang tahu, silahkan angkat tangan. Saya. Oke, ya. Jadi kesepakatan kelas kita itu yang pertama yaitu mengangkat tangan ketika ingin berbicara atau berpendapat. Oke, tadi siapa lagi yang angkat tangan? Saya Oke, Nova apa? tidak boleh ribut dalam kelas Ibu. Ya, benar sekali ya apa yang sudah dikatakan oleh Ria dan juga Nova, bahwa kesepakatan kelas kita itu kita harus mengangkat tangan ketika ingin berbicara atau ingin keluar ruangan. Kemudian yang kedua, tidak boleh ribut dalam kelas. Kemudian dan tidak makan di dalam kelas ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Nah, untuk itu mohon ditunggu sebentar, Ibu akan siapkan lagunya. Baik, karena ingin menyanyikan lagu nasional, kita berdiri terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, minggu lalu kita sudah belajar juga tentang cahaya. Ada yang ingat nggak? Kita minggu lalu tentang apa pembelajarannya? Saya Bu. Iya, silakan ya. Nah, minggu lalu kita belajar tentang sumber cahaya. Oke, benar sekali ya apa yang sudah dikatakan Lia. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang sumber cahaya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ke cahaya dan juga sifat-sifatnya. Nah, untuk mengetes kemampuan kalian, awal pemahaman kalian sebelum kita belajar tentang cahaya dan sifatnya, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu cahaya? Saya Bu, Ya, silakan. cahaya adalah salah satu energi yang dapat merambat tanpa medium. Oke, benar sekali ya. Jadi, apa yang dikatakan oleh Novi itu benar, bahwa cahaya adalah salah satu bentuk energi yang dapat merambat tanpa memerlukan medium, yaitu pada ruangan hampa. Nah, untuk pertanyaan kedua, siapa yang tahu mengapa kita bisa melihat bayangan kita ketika kita bercermin? Ada yang tahu? Saya Bu, Oke, silakan Nova. karena cahaya dapat dipantulkan dari cermin, lalu kita melihat menggunakan mata. Oke, benar ya apa yang dikatakan oleh Nova. Jadi, kenapa kita bisa melihat bayangan kita ketika bercermin? Contohnya di sini, sumber cahaya di sini itu kan adalah lampu. Nah, ketika kita bercermin, lampu itu memantulkan cahayanya kepada cermin, kemudian dipantulkan lagi ke dalam mata kita sehingga kita bisa melihat bayangan kita saat bercermin. Oke, untuk pertanyaan terakhir, siapa yang pernah melihat pelangi? Saya. Ya. Oke, karena yang paling semangat itu Mang Agus, coba sekarang Mang Agus sebutkan kapan kita biasanya melihat pelangi. Setelah hujan Ibu. Ya, betul ya apa yang dikatakan Agus, bahwa biasanya kita melihat pelangi itu ketika setelah hujan atau saat hujan gerimis. Nah, kira-kira warna pelangi itu ada apa aja ya? Saya. Oke, karena dari tadi dia angkat tangan, coba silahkan dia sebutkan. Warna pelangi yang paling atas itu merah, kemudian Ya. jingga, kuning, hijau, biru dan ungu. Ya. Baik, kita sebutkan ulang ya warna pelangi yang sudah disebutkan oleh Ria. Jadi yang pertama warnanya apa? Merah. Kemudian Hijau. Kemudian Kuning. Terusnya Hijau. selanjutnya Biru. terus Lila. selanjutnya Ungu. Ya, betul sekali ya. Jadi warna pelangi itu seperti yang kita ketahui caranya menghafal, yaitu Mejiku Hijau. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, pesan ini dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan tepat. Yang kedua, pesan ini dapat menentukan sifat cahaya menggunakan percobaan sederhana dengan tepat. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan materi, di sini Ibu ingin mengajak kalian terlebih dahulu untuk menonton sebuah video pembelajaran.
Nah, anak-anak harus menyimak video pembelajaran dengan baik karena nanti ibu akan memberikan kalian pertanyaan setelah menonton ya. Baik anak-anak, silahkan disimak videonya dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 5 SD tentang cahaya dan sifatnya. Sebelum itu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Mari kita amati gambar ini. Bagaimana cahaya merambat? Nah, pernahkah kalian melihat bayangan kalian pada siang hari? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Pernahkah anak-anak bercermin? Mengapa ya kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Wah, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya Nia? Cahaya merambat atau bergerak lurus? Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti kerambat. Di ruangan yang tertutup tinggi, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat lambatan cahaya yang lurus? Sifat yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Perhatikan ya. Nah, jadi tadi kalian sudah melihat video terkait dengan sifat-sifat cahaya. Jadi kira-kira ada berapa sifat cahaya yang ada di video tadi? Ada yang ingat? Berapa? Salah-salah 6 Bu. Ya, betul ya, ada 6 ya. Nah, untuk memperkuat pemahaman kita tentang cahaya tadi, Ibu di sini mempunyai media konkret yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Nah, jadi tadi kalian sudah belajar mengenai sifat-sifat cahaya menggunakan video pembelajaran. Nah, di sini Ibu sudah siapkan media pembelajaran konkret tentang sifat-sifat cahaya. Nah, untuk itu siapa di sini yang semangat untuk mau mencoba medianya? Saya. Jadi untuk cahaya pertama lurus bisa di depan cahaya. Kemudian perhatikan apakah cahaya bisa menembus lubang yang ada di sini. Harus duduk sini. Ya. Bisa. Bisa ya? Bisa, kelihatan saya. Oke, jadi untuk yang lain kalian bisa perhatikan di sini. Cahaya itu bisa merambat lurus. Nah, contohnya itu kita menggunakan senter untuk melihat apakah cahaya memang benar bisa menembus lubang yang sudah ada pada lurus. Nah, apakah dia menembus? Menembus. Ya. Jadi itu ada satu sifat cahaya. Nah, sifat cahaya kedua, siapa yang mau mencoba? Baik, terima kasih ya. Iya, terima kasih Bu. Tadi Nova ya? Oke, silakan Nova. Nah, silakan coba masukkan pensel ke dalam gelas yang sudah berisi air. Coba amati. Apa yang terjadi? Pensilnya ini Bu, enggak. Patah. Sedikitnya apa Ya. ya? Kalian bisa lihat di sini, ini namakan sifat cahaya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Jadi tadi kalian sudah mencoba menggunakan media pembelajaran konkret mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, kira-kira setelah kalian mencoba dan juga menonton video, ada berapa sifat cahaya yang sudah kalian ketahui? Ada yang bisa menjawab? Saya. Oke, silahkan deh. Nah, tadi saya sudah mempelajari bahwa sifat cahaya itu yang saya tahu itu 3, dapat dibiaskan, dapat dipantulkan, dan merambat lurus. Oke, jadi bagus ya yang dikatakan Ria. Jadi dia sudah ingat 3 sifat cahaya. Nah, sebenarnya sifat cahaya itu ada 6, yaitu yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Kemudian cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat menembus benda bening, dan yang terakhir cahaya dapat membentuk bayangan ketika cahaya itu dihalangi oleh suatu benda. Misalnya ketika siang hari kalian pernah nggak melihat bayangan kalian di tanah ketika kalian berada di bawah sinar matahari? Nah, itu merupakan salah satu sifat cahaya yaitu dapat membentuk bayangan. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk mengerjakan LKPD bersama teman sekelompok kalian. Nah, sebelumnya Ibu minggu lalu sudah membentuk kelompok kan ya? Sudah. Oke. Yang di sini kelompok dengan gaya belajar apa? Visual. Visual di sini? Aduh, sorry. Kinestetik. Oke, jadi semua sudah berkumpul bersama kelompoknya ya. Oke, jadi sebelum kita mengerjakan LKPD, Ibu mau kita ice breaking terlebih dahulu untuk membakar semangat kita. Jadi kalian dulu. Nah, jadi ice breaking itu ada 2, yaitu ice breaking clap boom pen sama tepuk semangat. Nah, untuk yang pertama itu kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Jadi tepuk semangat itu Ibu contohkan terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, untuk ice breaking clap boom pen, apakah kalian ada yang sudah tahu? Belum, Ibu. Ibu contohkan ya. Jadi kalian yang perlu disiapkan itu adalah pensil di depan kalian. Jadi ketika Ibu bilang clap, kalian harus tepuk tangan. Kemudian kalau Ibu bilang boom, kalian tepuk meja tapi jangan terlalu keras ya. Ya. Dan ketika Ibu bilang pen, langsung kalian ambil pulpen atau pensil yang ada di depan kalian.
Oke, kita coba ya. Yang pertama kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Oke, untuk yang berikutnya konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Pen. Oke, belum nggak ada yang salah ya. Diputar sekali lagi. Coba pen. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Pen. Oke, baik, bagus ya. Jadi semuanya sudah konsentrasi. Kita tangan dulu semua. Nah, jadi bisa anak-anak dulu kembali. Nah, sekarang ibu akan memberikan LKPD terkait dengan apa yang harus kalian kerjakan mengenai tentang sifat-sifat cahaya. Nah, di sini nanti kalian bersama dengan kelompok kalian harus membaca petunjuk LKPD yang sudah tertera di sini. Nah, setelah itu kalian isikan identitas kelompok kalian, itu nama kelompok dan juga kelasnya. Nah, setelah itu baru kalian bisa membaca selanjutnya untuk petunjuk umum, kemudian langsung ke kegiatan masing-masing kelompok. Nah, untuk itu ibu bagikan terlebih dahulu untuk gaya belajar visual. Ini posternya. Kemudian ini ada lembar kerja visual. Tadi dan ini tuh kinestetik. Jadi silakan kalian baca dan pahami dulu petunjuk yang ada pada LKPD. Kemudian jika kalian memiliki pertanyaan atau hal-hal yang belum dimengerti, bisa angkat tangan dan bertanya ya. Oke, selamat mengerjakan ya. Oh iya, untuk waktunya ibu kasih kalian 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Ibu, izin bertanya. Oh iya, karena di sini ibu sudah membuatkan, jadi kalian tidak usah membuat, jadi langsung saja mengamati dan lakukan eksperimennya ya. Nah, di sini untuk kinestetik mau untuk memberikan kalian di sini media pembelajaran untuk kalian mencoba. Nah, ini untuk senternya. Iya. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD anak-anak? Oke. Kelompok visual, mohon maaf, maksudnya auditori, apakah ada kebingungan? Ya, jadi kalian di sini itu membuat mapping atau bisa seversi kalian membuat tentang cahaya dan juga sifatnya. Jadi kalian petakan, nanti kalian jelaskan seperti apa. Nah, di sini bisa langsung tulis di sini aja, jadi lebih gampang untuk sifat-sifatnya kayak gini ya. Mana yang lainnya? Saya Bu. Bu nanya, nanti kita buat Iya, jadi kita buat kata-kata sesuai dengan pemahaman kalian ya. Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD? Oke, baik. Jadi sekarang setelah kita mengerjakan LKPD, ibu akan minta kalian setiap kelompok untuk presentasi ke depan. Boleh perwakilan atau boleh juga mengajak teman sekelompoknya. Siapa yang mau presentasi duluan? Oke, jadi kinestetik terlebih dahulu ya. Oke ya anak-anak. Jadi teman-teman semuanya di sini kami mendapatkan tentang kerja peserta didik gaya belajar kinestetik. Nah, di sini kami telah mengamati tentang benda konkret tersebut. Jadi ada pun pertanyaannya. Yang pertama, setelah melakukan pengamatan, sifat cahaya apakah yang sesuai dengan peristiwa di atas? Sesuai sifat cahaya sesuai dengan hasil pengamatannya. Yang kedua, apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang kardus yang sejajar? Cahaya dapat merambat lurus. Yang ketiga, apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang kardus yang tidak sejajar? Cahaya tidak dapat merambat lurus. Dan pertanyaan yang terakhir, apa kesimpulan dari percobaan di atas? Jadi kesimpulannya yaitu setelah melakukan percobaan dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Sekian dari kelompok kinestetik. Terima kasih. Oke, jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Nah, tadi kelompok kinestetik sudah menjelaskan hasil kerjanya. Apakah dari
kelompok kinestetik? Tidak. Oke, baik, karena semuanya sudah paham apa yang disampaikan oleh kinestetik, mari kita apresiasi kelompok kinestetik dengan memberikan tepuk salut. Ibu pimpin ya, tepuk salut. Oke, silakan duduk ya. Oke, karena sudah semua kelompok untuk presentasi ke depan, jadi Ibu ingin memberikan kalian umpan balik dari apa yang sudah kalian sampaikan. Nah, jadi presentasi dari kelompok kinestetik, auditori dan juga visual itu sudah bagus dan sudah sesuai dengan apa yang harus kalian jelaskan, yaitu tentang sifat-sifat cahaya, dan kalian sudah mampu menyebutkan sifat-sifat cahaya. Nah, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kekompakan dan juga terus dilatih kemampuan berbicara kalian ketika presentasi. Jadi Ibu sedikit memberikan kalian penguatan lagi bahwa cahaya itu merupakan salah satu bentuk energi yang dapat merambat tanpa memerlukan medium. Nah, tadi kita kalian belajar tentang sifat-sifat cahaya, yaitu ada 6, yaitu pertama sifat cahaya yaitu merambat lurus, kemudian menembus benda bening, kemudian dapat dipantulkan, dapat diuraikan, dapat dibiaskan, dan dapat membentuk bayangan. Baik, untuk selanjutnya, karena kalian sudah mengerjakan LKP dan juga melalui kegiatan pembelajaran nonton video dan juga mencoba media konkret, sekarang Ibu akan bagikan ke kalian soal evaluasi untuk mengetes kemampuan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak silakan mengerjakan soal lembar evaluasi ini. Kemudian Ibu berikan waktu 5 menit dan silakan dikumpulkan. Untuk ketua kelas nanti Ibu minta tolong untuk dikumpulkan ya. Oke, silakan dikerjakan. Bu, saya belum dapat. Oh iya. Ibu. Oke, terima kasih ya Cita ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran karena waktu sudah mau habis juga, nah Ibu ingin di sini kalian untuk menyimpulkan, ada yang mau menyimpulkan tentang apa yang sudah kita pelajari pada kegiatan hari ini. Apakah ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Mas. Baik, di sini saya akan menyimpulkan yang dimana pada hari ini kita belajar tentang cahaya dan sifatnya, yang dimana ada sifat-sifat cahaya yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat diuraikan, dapat dibiaskan, dan menembus benang. Oke, bagus. Terima kasih ya Resti ya. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh Resti sudah mencerminkan pemahaman kalian tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, kira-kira apa yang paling menarik dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Materi yang konkret, pilihan yang konkret. Oke, jadi ada yang suka ice breaking, terus ada juga yang suka media konkret ya? Iya. Oke, kira-kira ada nggak konsultan kalian tadi setelah diberikan LKPD apa, ada yang tidak bisa mengerjakan bersama teman atau yang lainnya? Apakah ada kendala? Iya. Lancar ya? Lancar. Jadi tadi kita sudah merefleksikan pembelajaran bahwa pembelajaran hari ini sudah berjalan lancar, dan untuk minggu depan kita akan belajar melanjutkan materi ke bagaimana mata kita melihat. Jadi nanti kalian sebelum minggu depan bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran IPA, kalian coba baca-baca buku paketnya atau searching boleh di Google atau di YouTube tentang bagaimana mata kita melihat. Nah, untuk itu silakan ketua kelas untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Berdiri. Baik, selanjutnya berdoa mulai. Berdoa selesai. Aturan para mesanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih ya anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Ibu medianya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Ibu. Istirahat. Yuk guys. Andin. Jangan lupa jaga kebersihan ya. Ya, Ya, Bu. Ibu.